ketiga? Berdiri. Al-qiyamu fil fardi, berdiri dalam sholat fardu wajib. Berdiri dalam sholat fardu hukumnya wajib bagi yang mampu. Kenapa dalam sholat fardu doang? Karena kalau sholat sunnah boleh duduk. Kalau sholat sunnah boleh duduk. Sunnahnya berdiri dia, tapi boleh duduk. Kalau sholat sunnah duduk, pahalanya separuh. Dia sholat sunnah berdiri, pahalanya cepet. Sholat sunnah duduk, pahalanya gocap. Gitu ya. Tiduran nggak boleh. Yang wajib aja kudu berdiri. Nah besok nih masjid Al-Ikhlas nih malam nih jangan sholat tarawih pada duduk semuanya. Ngamalin ilmu katanya. Salah lagi katanya. Cukup diketahui aja kalau sholat sendiri nggak apa-apa. Sholat tarawih di rumah saya sendiri duduk nggak apa-apa. Baca 5 juz baru rukuk. Sholat sendiri, betul nggak? 5 juz baca rukuk dah tuh. Sholatnya duduk nggak apa-apa. Kalau sholat sunnah, tapi kalau sholat wajib berdiri. Meskipun sholatnya itu sholat iadah, sholat yang diulang. Yang bagaimana yang sholat diulang? Kita udah sholat subuh, kita sudah sholat johor. Terus bini nanyain, bang udah sholat? Udah. Sholat lagi bang jamaah. Nah, pas kita ngulang itu namanya sholat iadah, dan itu pun wajib berdiri. Artinya biar kita dapat pahala jamaah sama istri kita. Ya. Maupun sholatnya anak kecil wajib berdiri. Syarat daripada berdiri itu sendiri berpijaknya kaki kita dengan kedua kaki atau salah satunya. Dua-duanya berdiri, dua-duanya dipakai nih. Dua-duanya berpijak kedua telapak kaki kita atau salah satunya, dan juga menegakkan tulang punggung kita tegak. Sekalipun harus bersandar. Yang udah kagak kuat berdiri, sekalipun harus bersandar nggak apa-apa, atau pakai alat bantu, pakai tongkat, wajib berdiri. Nih, banyak kita yang masih kadang udah ngegampangin aja dah, duduk aja dah. Enggak, kalau kita masih mampu berdiri harus dan wajib berdiri. Sebab apa? Sebab hukumnya akan jadi makruh jikalau seseorang yang mampu berdiri dengan tegak tapi bersandar. Dia mampu diri dengan tegak tapi nyender, makruh hukumnya. Dia mampu berdiri dengan tegak tapi kakinya dimiring-miringin karena pegel, makruh hukumnya. Bagi yang mampu berdiri tapi dia nyender, makruh. Jelas Pak? Nah, ada kasusnya dia mampu berdiri tapi di saat ruku dia nggak bisa, puyeng gitu tuh, atau pas sujudnya nggak bisa, yang kan ada yang begitu tuh. Akhirnya dia sholat pakai bangku, salah, padahal dia masih mampu patokannya gimana sih orang mampu berdiri? Ketika diangkat meskipun disanggah dia mampu berdiri dan kagak loyo jatuh lagi, itu masih bisa sholat harus berdiri. Kalau udah nggak bisa sama sekali, udah nggak bisa berdiri, pas kita angkat jatuh lagi, itu sholat duduk udah nggak bisa, berbaring. Iya gimana? Kalau yang seperti ini ada nih di salah satu masjid di komplek. Jadi dia kalau berdiri, cuman saat dia sujud ruku dia duduk. Nah, ada kursi. Ini saya mau jelasin. Bagi orang yang mampu berdiri tapi dia kebingungan dan kesulitan, ada masyaqqah untuk ruku dan sujud, saat berdiri, saat takbiratul ihram dia wajib berdiri sampai selesai baca Fatihah surat pendek. Terus pas ruku boleh siapin makanya bangku, dia langsung duduk dan ruku sebagaimana orang yang sholatnya duduk. Terus sujud juga begitu. Ketika berdiri dia berdiri lagi. Emang harus begitu. Jangan kemudian ngambil gampang duduk aja, nggak boleh. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena masuk dalam rukun. Berdiri dalam sholat wajib masuk dalam rukun. Jadi jangan ngegampangin, duduk aja. Kecuali emang tadi udah nggak mampu sama sekali, yaitu duduk. Udah duduk nggak bisa, berbaring. Nyender berbaring miring.
ya, atau telentang. Miringnya gimana? Miring posisi rusuk, kadang ada di bawah jadi tumpuan menghadap kiblat, atau telentang, atau nggak bisa juga pakai isyarat mata atau isyarat kepala, nggak bisa juga disolatin, ya. Jelas bagi yang mampu berdiri harus berdiri karena masuk dalam rukun. Apabila seseorang yang memang udah tua, maaf, bungkuk ada ya, punggungnya udah miring gitu tuh, ya, jadi dia nggak pakai lagi tegak, dia punggung udah miring, udah kayak orang, kalau orang jalan aja udah kayak orang ruku, ada nggak begitu? Nah, ya, orang yang kayak begitu, sholatnya semampunya dia, semana bagi dia tegak tuh udah segitu. Ya, dia bungkuk banget nih. Nah, udah sholatnya dia begini. Karena dia udah segitu doang, Bang. Tapi dia masih mampu berdiri, berpijak masih bisa. Udah begitu sholatnya. Ketika ruku, bungkuk dikit. Itulah. Ya. Jelas. Kalau orang yang sakit, kalau udah masih bisa berdiri pakai tongkat, pakai tongkatnya. Atau nyender, boleh nyender. Yang penting dia masih mampu berdiri. Ustaz, saya kalau berdiri kadang suka puyeng. Apa namanya kalau sakit puyeng dong? Vertigo, ya, boleh dulu. Kalau udah ada masyarakat yang benar-benar kesulitannya, ada penyakit, itu asam urat kan saya kalau berdiri, udah duduk, ya. Sholat di apa namanya kendaraan. Kalau saya pernah tuh sholat di kereta, tuh kan pas lagi sholat, emang pas lagi berdiri enak tuh, pas udah sujud puyeng tuh, karena kan kereta gerak tuh, ada kan begitu. Nah, itu boleh kata Imam Romli boleh duduk, karena apa? Dikhawatirkan dipaksakan berdiri akan menghilangkan kehusyuan. Tapi kata Ibnu Hajar, paksain berdiri, harus berdiri juga, meskipun di atas kereta tuh. Kata kalau di bis kalau bisa kita juga di bis tetap kalau emang ini ya duduk berarti mau gimana, turun aja dulu dari bis, musola banyak gitu. Kayak sopir truk banyak kan di pinggir tol, dia kadang berdiri turun dia sholat dulu, banyak begitu. Tapi kalau di kereta kan nggak bisa gitu minta berhenti, ya. Sunnahnya di dalam al-qiyam ini, di dalam berdiri, sunnahnya antufarrij baina qadamai, merenggangkan kedua telapak kaki. Nih, sunnah. Jadi jangan dirapetin. Lagi sholat berdiri kakinya jangan dirapetin. Karena ini hukumnya makruh. Harus renggang. Renggangnya semana? Kagak boleh lebar-lebar. Sejengkal. Segenggeman. Ya, dan jangan iseng-iseng ukur juga. Kalau lagi sholat diukur nih sejengkal apa kagak, nggak boleh. Nah, jangan, itu kesian kalau perempuan. Mengambil ini antara jari atau kaki dengan kaki. Kagak perlu itu begitu. Itu kagak perlu, apalagi kelingking orang pakai diinjek-injek. Ya, sunnahnya merenggangkan kedua telapak kaki seukuran sejengkal. Rata bau. Jadi apa itu? ratanya bau tadi. Nah, iya segitu, rata. Kagak boleh rapat-rapat, ya nggak boleh dirapetin, nggak boleh renggang. Berarti sejengkal dan agak mencondongkan kepala kita. Jadi berdiri tegak, jangan tegak banget gitu kayak orang upacara. Ya, kenapa? Karena kita harus memandang arah tempat sujud. Jadi ini pala nih agak dibengkokin dikit, agak begitu, condong dikit, tapi jangan sampai doyong-doyong begitu tuh. Ya, dikit aja. Nah, untuk gitu ya. Sedikit aja tuh, begini aja tuh. Nah, segini tuh. Ini pantasnya segini aja tuh. Karena ini pandangan kita harus menghadap ke tempat sujud, itu sunnah. Dari mulai takbiratul ihram itu harus sudah memandang tempat sujud sampai selesai. Kagak boleh merem. Sholat kagak boleh makruh merem dalam sholat. Biar husu katanya. Ala-ala husu katanya.
Pandangan harus ke tempat sujud dari mulai awal sampai akhir, kecuali nanti ketika tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Pandangan mata kita ke arah telunjuk. Di saat asyhadu an la ilaha illallah baru pindah lagi. Itu begitu. Ya, pandangan harus ke tempat sujud sunnahnya. Meskipun Imam Mawardi mengatakan kalau kita sholat depan Ka'bah, sunnahnya mandang Ka'bah. Tapi jumhur ulama Syafi'i mengatakan kalau kita pun sholat depan Ka'bah, kita sunnah memandang tempat sujud. Gelap Ustaz, tetap aja mana tempat sujud jadi kita pandang di situ. Bagi orang buta juga begitu. Tujuannya apa? Untuk kehusyuan. Biar gak melihat yang lain. Apalagi sholat nengok mata ngelirik kanan kiri. Ya, kayak orang mau nyebrang. Ya. Terus pandangin itu an-yudima an-nadara ila naudi sujud. Pandangin tempat sujud dari mulai sholat awal sampai akhir, kecuali nanti ketika at-tahiyat asyhadu an la ilaha illallah, pandangan mata sunnah memandang ke telunjuk ini. Ntar dijelasin ke rukun berikutnya ini tentang bagaimana cara memandangnya dan bagaimana posisi telunjuk kita. Nah, setelah berdiri dan takbiratul ihram, sunnah untuk sukun. Apa itu sukun? Diam. Ketika Allahu Akbar, sunnah untuk diam terlebih dahulu seukuran subhanallah. Jadi jangan langsung Allahu Akbar langsung iftitah, jangan. Tapi diam dulu seukuran subhanallah. Ada sukun dulu. Baru habis itu baca iftitah. Dan baca iftitah itu sunnah. Doa iftitah itu sunnah, jadi nggak masuk rukun ntar. Doa iftitah sunnah. Habis itu sunnah lagi sukun. Diam dulu. Habis iftitah selesai, diam dulu sedikit bentar, seukuran bacaan subhanallah, baru sunnah ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bacanya pelan aja, yang kenceng-kenceng. Ya. Baru habis at-ta'awudz, sukun lagi, barulah baca Al-Fatihah. Bismillah. Jadi jangan nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada sukun sunnah ini. Kita ngambil sunnah. Ya, kita ngambil sunnah. Itulah daripada yang kita akan bahas, yang kita bahas itu 3 rukun dalam rukun sholat.